Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 92, Mutasi Jiwa Pedang. Sepertinya saya tengah diawasi. Dengan senyum samar, Jian Wushuang tidak mengatakan apapun kepada orang-orang di depannya, bergerak cepat ke dalam hutan dan menghilang dari pandangan mereka. Setelah Jian Wushuang pergi, seseorang dalam tim mulai berbicara. Sungguh mengejutkan, awalnya kukira dialah orang itu. Tak disangka, dia adalah seorang prajurit di level laut spiritual. Seorang prajurit dengan tingkat laut spiritual yang rendah berani berpetualang di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Dia pasti sangat berani. Menurutku dia tidak berani, hanya ingin bunuh diri. Kedua pria ini berjalan berdampingan dan berbicara. Tiba-tiba, sosok seperti hantu keperakan muncul di depan seorang pria sementara cahaya pedang menusuknya. Pria itu bisa bereaksi. Setelah cahaya pedang itu menebas tenggorokannya, dia langsung terbunuh. Secepat itu, sosok seperti hantu keperakan itu menghilang. Hei, apakah menurutmu orang jahat itu sudah pergi? Pria satunya masih berbicara kepada pria itu dan menatapnya. Dia melihat mayat laki-laki itu perlahan jatuh ke tanah. Oh! Pria kekar itu berteriak dan seluruh anggota tim lainnya datang untuk melihat. Apa yang terjadi? Tanya mereka. Ini. Brengsek. Dia lagi. Dia datang. Orang jahat. Dia datang lagi. Iblis. Iblis. Dia iblis. Tiba-tiba seluruh tim menjadi gelisah dan ketakutan lagi. Perlu diketahui bahwa tim ini awalnya beranggotakan lebih dari 30 orang. Namun kini hanya tinggal separuhnya yang masih hidup, separuhnya lagi dibunuh oleh setan ini. Dari awal sampai akhir, mereka bahkan tidak melihat wajah iblis dengan jelas. Wuih, ha, plus. Suara angin kencang terdengar lagi. Sosok keperakan seperti hantu bergerak cepat dan muncul di depan orang kuat itu. Orang kuat itu melihat cahaya pedang dengan susah payah dan kemudian terbunuh secara langsung. Sosok keperakan itu bergerak menuju hutan lagi. Sangat mudah untuk membunuh orang-orang ini. Dark Silver Guard tertawa. Tak lama setelah dia baru saja memasuki hutan, dia menemukan seorang pemuda berjubah hitam berdiri di sana. Sambil menggenggam pergelangan tangannya di belakang punggungnya, pemuda berjubah hitam itu memperhatikannya dengan penuh minat. Tampaknya pemuda berjubah hitam itu telah menunggunya. Siapa dan apa yang kau lakukan di sini? Pengawal perak kegelapan merasa terkejut, tetapi pemuda berjubah hitam di depannya sudah mulai menyerangnya. Pengawal perak kegelapan kalah kelas oleh bayangan pedang tangguh yang dipenuhi esensi pedang bumi yang kuat. Pengawal perak gelap segera mengubah raut wajahnya dan buru-buru mengacungkan pedang lunak ungu miliknya untuk menangkis. Wah! Bayangan pedang itu mengenai pedang lunak ungu dan memutarnya karena kekuatan yang dahsyat. Penjaga perak gelap merasakan telapak tangannya mati rasa dan nyeri yang menyengat. Dia terbang keluar dari hutan dan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berdiri tegak. Astaga! Semua orang dalam tim yang beranggotakan lebih dari 10 orang itu memandangnya bersama-sama. Sialan! Kata Dark Silver Guard dengan ekspresi mengerikan. Yang ketujuh. Sosok keperakan lainnya muncul di samping Dark Silver Guard, menatap dengan waspada ke arah pemuda berjubah hitam yang berjalan perlahan ke arah mereka. Oh! Ada 2 orang. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan merasa senang secara diam-diam. Jiang Wushuang mengikuti tim sebelumnya. Melihat raut wajah orang-orang di tim, Jiang Wushuang menduga bahwa mereka mungkin sedang diawasi oleh pengawal perak gelap. Jadi dia tidak pergi dan bersembunyi di hutan. Seperti yang dia duga, pengawal perak gelap muncul. Namun beruntung baginya, timnya dihadang oleh 2 orang, bukan hanya 1 Dark Silver Guard. 2 untuk 1. Siapa kalian? Pria bermata burung, pemimpin tim, langsung berteriak kepada mereka saat melihat Jian Wushuang dan 2 pengawal perak gelap. Semua anggota lainnya menarik napas dalam-dalam dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini bukan masalah siapa saya. Anda perlu tahu bahwa mereka menargetkan tim Anda. Dan saya menargetkan mereka, kata Jian Wushuang sambil tertawa. Kedua orang itu menatap kita. Pria bermata burung itu menatap kedua pengawal perak gelap itu dan berkata. Setan. Benarkah? 2 prajurit, yang berada di alam inti emas mendalam. Seketika seluruh tim menjadi gelisah. Dengan ekspresi serius, kedua pengawal perak gelap tidak peduli pada pria bermata burung dan timnya, tetapi mereka takut pada Jian Wushuang yang berdiri di depan mereka. Meskipun kultivasi kekuatan spiritual Jian Wushuang hanya pada tingkat laut spiritual, namun berdasarkan gerakan-gerakan yang baru saja dia perlihatkan, tak seorang pun berani menganggapnya sebagai seorang pejuang alam laut spiritual biasa. Tua ketujuh. Kita ketahuan. Bukan kekuatan kita untuk membantai secara langsung. Kita harus pergi sekarang. Cepatlah. Kata pengawal perak gelap, yang belum pernah bertarung dengan Jian Wushuang. Baiklah. Pengawal perak gelap lainnya mengangguk dengan berat. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya mengalir dan melarikan diri ke hutan di samping. Haha.
Apa kau pikir kau bisa melarikan diri? Sebuah suara dingin terdengar, kemudian Jian Wushuang menikam kedua pengawal perak gelap itu dengan pedang pembunuh 3 kalinya. Bayangan pedang itu bergerak sangat cepat dan bagaikan kilatan petir yang melesat menembus kekosongan. Hembusan angin menderu. Angin berhenti dan pedang-pedang itu jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Semuanya kembali damai. Kedua Dark Silver Guard itu membelalak kaget. Mereka menatap dada mereka yang telah ditusuk dengan tidak percaya. Kedua mayat itu jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Jian Wushuang memegang pedang pembunuh 3 kali dengan darah menetes dari ujung pedang. Aku telah menguasai jurus kelima pendekar pedang tak berwujud. Bibir Jian Wushuang melengkung membentuk senyum kecil. Jurus kelima pendekar pedang tak berwujud, High plus P lebih cepat dan lebih kejam daripada jurus keempat 100 variasi. Pedang itu diacungkan. Angin berhenti dan kemudian pedang itu jatuh. Kedua pengawal perak gelap itu sudah mati. Mereka juga adalah prajurit di level alam inti emas mendalam, tetapi jauh dari murid Istana Naga. Jian Wushuang menatap kedua mayat itu, menggelengkan kepalanya diam-diam. Murid-murid Istana Naga adalah orang-orang berbakat yang memahami alam inti langit dan bumi hingga tingkat tinggi. Di Istana Naga, seorang murid Istana Naga di tingkat alam inti emas mendalam mampu bersaing dengan para pendekar di tingkat alam inti emas luar biasa. Namun, Jian Wushuang telah mengalahkan seorang murid Istana Naga yang berada di level alam inti emas mendalam. Sangat mudah baginya untuk membunuh prajurit di level inti emas. Selain itu, pendekar pedang tak berwujud yang dikuasainya adalah keterampilan pedang pamungkas yang menekankan kecepatan. Selama Jian Wushuang menggunakan jurus kelima pendekar pedang tak berwujud, High plus P, dua pengawal perak gelap itu tidak punya kesempatan untuk melawan dan akan langsung terbunuh. Setelah membunuh dua pengawal perak gelap dan mengambil pedang lunak ungu dan cincin langit dan bumi, Jian Wushuang terlalu sibuk untuk mempedulikan ekspresi terkejut orang-orang di sekitarnya. Dia berbalik dan ingin pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Apa? Kata Jian Wushuang. Dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya, dia melihat ke kejauhan. Dia masih bisa melihat hutan yang semarak. Namun, saat ini, ada semacam perasaan aneh yang muncul di hatinya. Sementara itu, kekuatan misterius dari jiwa pedang dalam tubuhnya berangsur-angsur muncul. Jiwa pedangnya tengah terbangun. Meskipun jiwa pedangnya sedang bangkit, dia tidak tahu apa itu. Dia hanya tahu bahwa karena jiwa pedangnya telah bangkit, dia dapat memahami esensi pedang dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi sekarang, ini adalah mutasi pertamanya setelah kebangkitan jiwa pedang.